Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali hadir di ruang virtual untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Ini merupakan mata kuliah yang memang menyenangkan untuk siapapun, untuk saya, untuk Anda, karena bagaimanapun komunikasi organisasi merupakan representasi dari kehidupan kita yang sebenarnya. Meskipun secara teori dimanifestasikan dalam kondisi kehidupan berorganisasi. Dan untuk kali ini kita akan bahas konsep dasar komunikasi organisasi secara keseluruhan, mulai dari pengertian, fungsi, dan jenis, juga termasuk berbagai prinsip komunikasi dalam organisasi yang harus kita yakini, kita pahami, dan memang begitulah kondisi yang sebenarnya. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah secara umum, we cannot not communication. Statement sederhana dari Bateson yang dikemukakan sekitar abad ke-1920, sekitar 1972, bahwa dia menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi. Mulai dari dalam kandungan, seorang ibu sudah mengajak calon babynya, kita dengan orang tua pada masa-masa kita masih ada di rahim mereka, untuk berkomunikasi. Sampai lahir pun seorang bayi punya makna komunikasi yang kadang-kadang hanya bisa dipahami oleh ibunya sendiri. Tapi itulah komunikasi. Apa itu organisasi? Organisasi yang jelas adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Satu tujuan bersama, meski setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi memang akan ada dua tujuan di setiap berjalannya sebuah lembaga atau organisasi. Tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Tetapi terbentuknya organisasi memang disebabkan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah, ada satu pendapat dari von Glenev. Dia menjelaskan bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama yang lainnya untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya apa? Ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan satu kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara konsep ya hampir semua memiliki manifestasi dan konsep yang sama tentang pengertian organisasi. Kalau memang dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki tujuan yang berbeda dan terbentuknya organisasi karena ada tujuan yang sama di setiap individu. Sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi dari komunikasi dalam organisasi itu sebenarnya? Minimal 4 hal yang menjadi fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama kita menyebutnya fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan fungsi integratif yang keempat. Kita coba lihat satu persatu. Apa itu fungsi informatif? Informatif kata dasarnya information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Jadi adalah fungsi dari komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai satu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu sehingga bisa dimaknain secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Nah, seluruh anggota dalam organisasi biasanya berharap akan dapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat. Sehingga apa? Tidak terjadi kesalahpahaman, misunderstanding, sehingga dalam pengerjaan tugas-tugas atau tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pimpinan atau harapan yang memang menjadi tujuan dari organisasi atau tujuan bersama. Informasi yang didapat memungkinkan setiap organisasi. Artinya seharusnya apa? Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada di dalam organisasi
bisa melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Artinya SOP yang diberikan, informasi yang disampaikan tidak multi makna. Nah, ini merupakan satu persoalan, satu kekuatan di sisi lain. Ketika seseorang mampu menyampaikan konsep sebuah informasi dengan tatanan, dengan strategi, dengan pilihan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara atau audiensnya. Maka berat memang menjadi seorang pemimpin ketika harus menyampaikan sebuah informasi atau segala informasi, bagaimana konsep itu sampai sama persis ke banyak orang dengan banyak latar belakang, banyak latar pendidikan yang tidak sama, budaya, kemampuan, dan lainnya. Tapi bagaimanapun ini harus. Makanya tuntutan dari salah satu syarat menjadi seorang leader adalah dari sisi kemampuan komunikasi. Harus handal menjadi seorang komunikator. Kenapa? Karena banyak orang yang akan ada sebagai pengikutnya. Bagaimana satu konsep, satu informasi, harapan, keinginan yang dituangkan dalam bentuk informasi dan pesan bisa nyampe ke semua orang yang berbeda tadi dalam satu konsep yang sama. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Kata dasarnya regulasi. Pasti urusannya adalah dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi dalam organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya merepresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP, standar operational prosedur, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam satu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi, setiap individu di setiap level bisa memahami. Sehingga apa? Mereka berjalan dengan role yang sudah didesain, yang sudah dibuat, direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan. Sehingga tanpa kita sadari memang setiap orang akan bekerja, setiap orang akan melakukan tanggung jawab masing-masing berdasarkan aturan-aturan main, tertulis ataupun tidak tertulis. Karena memang regulasinya begitu. Dan setiap individu ketika ingin masuk ke lembaga manapun, ke organisasi manapun, harus memahami ini. Nah, artinya termasuk saudara, ketika akan bergabung, diterima di sebuah lembaga, apakah di sekolah, di perusahaan, di organisasi mana, sehebat apapun, Anda harus memahami lebih awal tentang aturan-aturan main yang ditetapkan, tertulis ataupun tidak, oleh lembaga tempat baru atau lingkungan baru tempat Anda akan bekerja. Sehingga Anda dianggap sebagai orang yang memang cepat paham, cepat mengerti, dan itu adalah role yang harus Anda taati dalam setiap aktivitas Anda bekerja di lingkungan tersebut. Nah, atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural dalam konsep fungsi regulatif ini juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Artinya apa? Leader atau orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan. Setiap yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bisa menjadi kebijakan. Nah, orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewenangan atau wewenang. Maka konsep regulatif bagaimanapun disetujui atau tidak, ketika itu keluar dari mulut pimpinan, ketika kebijakan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh orang yang punya kewenangan di atas Anda, mau tidak mau harus diikuti. Karena regulasinya begitu. Kalau tidak mau ya monggo, tinggal keluar. Karena pilihan hidup adalah yes or not, ikut atau keluar. Ketika ada dalam satu lingkungan, satu lembaga, maka Anda tinggal memilih
Kalau mau, ya ikuti aturan mainnya. Kalau tidak, ya selesai. Sama dengan sekarang ketika Anda menjadi mahasiswa, ada regulasi-regulasi, aturan-aturan main yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Mulai dari jurusan, program studi, jurusan, fakultas, apalagi lembaga atau universitas. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus Anda taati. Kalau tidak, ya selesai. Hidup itu sangat mudah. Setuju, ikuti, tidak setuju, ya selesai, tinggalkan. Nah, kalau ingin Anda berada di role-nya secara tepat, ingin tetap ada di areal organisasi atau lembaga itu, Anda tinggal mengikuti kebijakan yang disampaikan. Walaupun orang yang kita anggap memiliki kewenangan itu adalah orang dalam tanda kutip menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita, tapi karena kewenangan yang dia punya, mau nggak mau kita harus ikutin. Itu konsep. Oke, teman-teman mahasiswa, kita masuk ke fungsi ketiga, yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif artinya adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu. Ketika akan masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus memang menyatu, berbaur. Apakah dengan aturan-aturan main, dengan tata cara, dengan strategi yang memang sudah menjadi role-nya. Nah, sehingga apa? Setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya. Menyediakan apa? Saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawan-karyawannya, staf-stafnya, pegawai-pegawai yang ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga tersebut. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu, setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbang atau memberikan sumbangsi terbaik dari dirinya sendiri terhadap organisasi tempat dia bekerja, untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan kapasitas dan rasa memiliki sense of belonging dari setiap individu dalam organisasi itu. Dan itu juga menjadi bagian yang tidak ternilai dalam konsep integratif dalam fungsi komunikasi organisasi. Banyak sekali fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita pahami dalam konsep komunikasi dalam organisasi. Tapi 4 minimal yang tadi kita pahami adalah merupakan fungsi-fungsi yang secara umum dimengerti, dijalankan, dipahami, dan pasti dilakukan oleh setiap individu, yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu yang ada dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kita masuk pada fungsi keempat. Fungsi keempat adalah fungsi persuasif. Artinya setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa? Biasanya melalui persuasif, ajakan yang menggunakan rasa, ajakan yang menggunakan hubungan humanis yang baik, biasanya akan jauh lebih didengarkan, secara potensial akan lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural, kewenangan, atau mengikuti garis perintah. Nah, dalam mengatur satu organisasi, kekuasaan dan kewenangan biasanya tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak semua orang secara psikologis yang suka diperintah atau mengikuti segala sesuatu, ibarat robot harus, kata harus
membuat dia melakukan segala sesuatunya dengan paksaan. Nah, biasanya pimpinan-pimpinan yang jenius, yang rasa empatinya ada, nilai humanisnya tinggi, biasanya akan diikuti. Setiap kewenangan, setiap garis perintah selalu akan dimanfaatkannya adalah garis persuasif. Melakukan ajakan pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam organisasi atau yang di bawah garis kepemimpinannya. Dan biasanya ini cenderung, konsep persuasi cenderung lebih berhasil daripada hanya dalam bentuk perintah-perintah kerja. Nah, ini biasanya komunikasi secara langsung karena adanya pendekatan-pendekatan emosional yang dilakukan seorang pimpinan kepada bawahan. Dan inilah yang dikenal kadang-kadang pimpinan atau orang-orang yang menggunakan style atau gaya demokrasi, atau lebih berat kepada pemimpin-pemimpin yang karismatik. Mereka akan jauh lebih disegani, kata-katanya akan jauh lebih diikuti, dan personalitinya, bahkan tongkrongannya sebagai seorang pemimpin akan jauh lebih dihargai dan dihormati tanpa diminta, bukan karena efek takut, bukan karena garis kewenangan, bukan karena kata harus membuat mereka melakukan, tetapi secara aktualisasi diri mereka justru akan menunjukkan. Para bawahan akan selalu menunjukkan hal terbaik dari yang dia punya ketika berhadapan dengan pemimpin-pemimpin atau leader-leader yang punya konsep ini. Lebih memilih persuasi daripada hanya sekedar mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kita tinggalkan 4 fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Dan sekarang kita beralih untuk melihat bagaimana gaya komunikasi dari leader atau dari pimpinan juga turut memberikan pengaruh terhadap alur jalannya pesan atau informasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena ingat, komunikasi tidak hanya sekedar proses penyampaian pesan. Lebih jauh daripada itu kalau untuk sebuah organisasi adalah bagaimana manifestasi penerimaan setiap orang yang ada di lembaga itu atas pesan atau informasi yang disampaikan tadi lahir dalam bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk produktivitas kerja yang baik sesuai dengan aturan-aturan main yang ditetapkan oleh lembaga. Ini manifestasi akhirnya. Nah, ternyata gaya komunikasi juga turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi di dalam organisasi yang kita maksudkan tadi. Nah, kalau secara umum kita pelajari atau kita lihat, kita coba analisis dari berbagai sumber, minimal ada 6 gaya. 6. Apa saja? Yang pertama, the controlling style, equalitarian style, ada structuring style, dynamic style, religiousing style, dan terakhir adalah withdrawal style. Kedengarannya memang aneh, tapi kalau Anda yang sudah pernah baca sumber-sumber ini atau beberapa sumber belajar yang lain, ini sebenarnya bukan hal asing dalam konsep komunikasi di dalam organisasi. Kita lihat satu-satu, paling tidak untuk mengenali bagian per bagian secara umum. Yang pertama, the controlling style. Sifatnya, namanya juga kontrol, sifatnya adalah mengendalikan. Mengendalikan yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Jadi kalau ini disampaikan, ini style pimpinan, maka akan terjadi proses kontrol yang luar biasa dengan sistem untuk membatasi bahkan memaksa para bawahannya, para karyawannya, bahkan mengatur perilaku-perilaku mereka supaya sesuai dengan keinginannya. Karena leadership adalah proses mempengaruhi, dan salah satu stylenya adalah the controlling style. Nah, lebih memusatkan, biasanya konsep ini juga lebih memusatkan pada
perhatian ke pengiriman pesannya. Tidak pernah ada harapan untuk mendapatkan umpan balik. Ya, jadi yang jelas kalau ada memang garis perintah, lakukan. Fokus dari leader untuk gaya ini adalah bagaimana si bawahan melakukan sesuai dengan perintahnya. Sehingga ada kecenderungan bahwa orang-orang yang memiliki gaya ini nggak peduli dengan balikan. Bagaimana feedback atau apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya atau mereka-mereka yang dituju, tetapi lakukan apa yang dia inginkan. Karena konsepnya adalah the controlling style. Jadi garis perintah sangat amat sangat kelihatan. Yang kedua, the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan atau two-way traffic of communication. Adanya landasan kesamaan equalitarian. Jadi menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya. Dan komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka. Mengungkapkan gagasan secara santai, secara rileks, menyampaikan informasi meskipun saya misalnya adalah pimpinan, tapi ketika saya menggunakan style ini cenderung lebih terbuka, lebih rileks, berhadapan dengan karyawan, meski pada level manapun orang melihat. Dan biasanya cenderung informal, bukan formal. Dan biasanya juga style ini lebih memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, bahkan lebih efektif dalam memelihara empati dan kerjasama bawahan. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat yang ketiga stylenya, the structuring style. Memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Jadi benar-benar garis kewenangan yang dilihatkan. Jadi role, aturan main harus sesuai. Kebijakan demi kebijakan diikuti berdasarkan level per level. Nah, ini stylenya sangat formal, pure formal. Jadi tidak bisa zigzag atau tidak bisa menggunakan dynamic style, tapi lebih kepada Anda berhadapan dengan siapa. Ketika ingin sampai ke level yang paling tinggi, Anda harus secara birokrasi sampai ke level atasnya dulu. Atas ini harus sampai ke sini dulu. Ini baru sampai ke manajemen puncak. Nggak bisa zigzag Anda tiba-tiba langsung sampai ke atas. Jadi memang sangat rumit, tapi ada manfaatnya. Cuman gara-gara kita tidak membahas soal struktur organisasi, ya udah Anda tinggal lihat lebih jauh tentang the structuring style untuk sumber-sumber lainnya biar Anda lebih paham. Tapi yang jelas saya ingatkan tadi, pesan-pesan yang muncul atau komunikasi yang cenderung terjadi lebih terarah kepada garis kewenangan yang dilaksanakan. Bahkan mulai dari penjadwalan tugas, pekerjaan, semuanya serba struktur organisasi yang menentukan garis kewenangannya. Dynamic, the dynamic style, gaya komunikasi dinamis gitulah ya, dynamic atau dinamis, biasanya cenderung agresif. Karena apa? Pengirim pesan atau si sumber pesan, atau kalau dasarnya adalah si leader tadi menjadi sumber pesannya, biasanya memahami bahwa lingkungan pekerjaannya orientasinya pada tindakan, action oriented. Jadi orientasinya pada tindakan, bukan pada garis perintahnya. Mereka lebih agresif untuk melihat bagaimana pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya orientasinya adalah pada tindakan atau perilaku. Jadi kalau semua karyawan sudah melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, ya sudah, secara agresif akan terjadi begitu saja gitu, tanpa melihat lagi prosedural secara
struktural. Yang kelima, religiusing. Apalagi ini? Kesediaan untuk menerima. Jadi ada pimpinan yang mau tidak mau lebih terbuka dengan style ini, biasanya ada kesediaan dari dalam diri mereka untuk menerima kritikan, saran, masukan, pendapat atau gagasan siapa, orang lain, siapapun, termasuk level paling bawah sekalipun, daripada keinginan untuk memberi perintah. Jadi mereka cenderung lebih menerima masukan-masukan itu daripada memberikan garis perintah kepada bawahannya. Jadi lebih welcome, membuka diri. Yuk kita lakukan bersama, masukan saudara apa, daripada kamu kerjakan ini. Wah, ini cenderung kalau untuk bawahan mereka lebih suka yang begini. Kenapa? Lebih welcome, duduk bersama, dan ada kesediaan yang sangat terbuka untuk menerima setiap kritik, saran, dan masukan dari siapapun yang ada di lembaga tersebut. Dan yang terakhir untuk stylenya adalah withdrawal style. Gaya ini layak dipakai dalam komunikasi organisasi. Maksud saya tidak layak karena gaya ini hampir sempurna dijauhi, atau kalau bisa tidak digunakan dalam proses komunikasi dalam organisasi. Karena akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah lemahnya tindak komunikasi. Kita bahas sedikit ilustrasi terkait dengan the withdrawal style. Kenapa saya tadi bilang bahwa gaya ini tidak layak dipakai dan cenderung dijauhi dalam proses penggunaan komunikasi dalam sebuah organisasi. Bahkan tadi saya garis bawahi akibat yang seringkali muncul jika gaya ini digunakan oleh seorang leader di dalam organisasi, melemahnya tindak komunikasi. Kenapa? Secara umum, kalau bisa dideskripsikan secara konkret, saat seseorang mengatakan bahwa saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Banyak bukan? Pimpinan-pimpinan atau orang-orang tertentu yang selalu berlindung di balik kalimat ini. Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Pernyataan ini bermakna apa? Bahwa seseorang mencoba melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Sekaligus juga mengindikasikan sebuah keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi orang-orang yang secara langsung dikenai oleh akibat dari proses komunikasi yang terjadi. Jadi ini adalah bentuk mengelaknya seseorang dari tanggung jawab. Dan biasanya ya saya menganggap ya orang seperti ini seperti chicken style. Seperti stylenya ayam yang menghindar, tidak berani menghadapi resiko. Jadi kalau mereka sudah melihat ada risiko yang besar atau segala sesuatu yang dianggap ribet dan tidak di kelasnya atau tidak perlu membuang waktu percuma untuk urusan itu, mereka selalu berlindung di kalimat-kalimat seperti yang tadi. Saya nggak ingin dilibatkan dalam persoalan seperti ini. Ini masalah yang tidak penting. Ya sudah, selesai. Biasanya orang-orang ini adalah tipikal-tipikal yang menghindar, maka layak disebut masuk dalam konsep the withdrawal style. Makanya untuk sebuah organisasi yang maju dan berkembang, justru majunya disebabkan karena konsep atau kebiasaan komunikasi, aliran informasi yang ada di organisasi itu sekarang muncul style untuk menghindar, menyetop proses komunikasi yang terjadi. Jadi ini merugikan ketika ada style dari komunikasi leader-leader tertentu. Pasti kita bisa rasakan, bisa lihat organisasinya cenderung menurun, bukannya berkembang. Masih dalam konsep komunikasi organisasi, sekarang kita lihat apa karakteristik yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan ini penting untuk Anda pahami, Anda analisis, karena bagaimanapun beberapa saat ke depan setelah Anda selesai dalam melaksanakan level perguruan tinggi, Anda akan dihadapkan pada kondisi yang sebenarnya bekerja di sebuah lembaga atau organisasi, apakah pendidikan atau
apapun bentuknya akan sampai pada karakteristik organisasi itu. Jadi Anda harus pahami itu dulu. Anda berada di organisasi dengan karakteristik yang mana, sehingga Anda tahu diri untuk melakukan atau bekerja, bertindak seperti apa. Nah, kalau untuk karakteristik itu pada umumnya satu. Yang jelas organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau yang jelas. Ada pembagian kewenangan, garis kewenangan. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Jadi setiap bagian pusat kekuasaannya ada sampai kepada pusat kekuasaan tertinggi. Nah, itu yang kita sebut sebagai struktur atau garis kewenangan, struktur organisasi. Yang ketiga, satu kumpulan disebut dengan organisasi ketika memenuhi karakteristik substitusi sumber daya manusia, adanya substitusi sumber daya manusia. Jadi mustahil kalau hanya satu atau dua orang saja yang bekerja, maka belum layak disebut sebagai organisasi. Kemudian adanya ketergantungan antara anggota organisasi yang banyak tadi, tidak hanya fokus pada pengambil kebijakan, tetapi adanya ketergantungan mulai dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Ada nilai manfaat atau ketergantungan setiap orang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian adanya interaksi yang berulang-ulang, nggak mungkin sekali, dua kali, tapi itu terjadi terus-menerus. Maka biasanya interaksinya berulang-ulang. Dan terakhir paling tidak, satu organisasi baru disebut sebagai organisasi ketika memenuhi satu karakter adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul atau yang ada di dalam organisasi itu. Jadi ketika Anda hanya satu dengan dua orang, kadang-kadang ya udah belum layak disebut organisasi. Tapi organisasi itu layak disebut sebagai sebuah lembaga formil dari kumpulan orang-orang ketika memenuhi paling tidak 6 atau 7 karakteristik seperti yang kita bahas tadi. Kalau tipe organisasi gimana? Tipe-tipe organisasi ya paling tidak ini sekedar wawasan saja, menambah wawasan untuk Anda. Ada tipe organisasi bisnis, namanya juga organisasi bisnis, pasti tujuan utamanya adalah mencari keuntungan secara ekonomi, bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba, organisasi yang tidak orientasi pada laba atau keuntungan, artinya kebalikan dari orientasi bisnis tadi. Yang ketiga, BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu perusahaan atau organisasi yang sebagian atau seluruh modalnya itu berasal dari negara, dari pemerintah. Dan terakhir adalah koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, karakteristik utamanya adalah user owned oriented firm, artinya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, keuntungan sebesar-besarnya adalah untuk kita bersama. Nah, kalau Anda suatu saat akan bergabung di organisasi mana, paling tidak Anda bisa mengerti. Kalau untuk mencari atau Anda ingin membangun sebuah organisasi, kalau orientasinya bisnis ya pasti organisasi bisnis. Kalau nirlaba yaitu, kalau BUMN otomatis Anda tidak bisa berdiri sendiri. Anda yang harus masuk ke organisasi atau lembaga karena keseluruhan modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Dan BUMN apa yang Anda kenal? Yang ciri utamanya adalah bahwa modal sebesar-besarnya berasal dari pemerintah. Dan yang terakhir tadi adalah koperasi. Jadi paling tidak ada 4 tipe organisasi yang berbeda, meski ada tipe-tipe yang lain. Tapi secara umum inilah yang 4. Kita sampai ke bagian terakhir untuk pertemuan kita kali ini, masih bicara soal konsep komunikasi organisasi, mulai dari pengertian, fungsi, prinsip, dan juga jenis. Nah, sekarang kalau kita ingat soal aliran-aliran informasi atau message yang ada dalam sebuah organisasi, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aliran komunikasi di organisasi jenis apapun atau apapun bentuk organisasinya adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan-pesan kerja secara tetap dan berkesinambungan. Dan biasanya itu diciptakan, didesain, ditampilkan, bahkan diinterpretasikan dan
hidup serta berkembang dalam sebuah organisasi. Jadi benar-benar informasi atau message itu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kapabilitas dan keberhasilan organisasinya itu. Maka harus begitu jelas komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, sehingga manifestasi yang ditangkap oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi itu menjadi sama, sehingga itu dijadikan sebagai role dalam melaksanakan tatanan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Dan aliran komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada semua anggota organisasi pada level dan garis manapun. Bagaimana pola-pola distribusinya, bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu, dan bagaimana pada akhirnya umpan balik atau penerimaan dari informasi yang disampaikan atau dialirkan dalam organisasi itu. Apakah sudah dalam role dan kapabilitas yang sama, atau terjadi miskomunikasi. Nah, jadi ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh para pengambil kebijakan dalam kaitan aliran-aliran komunikasi yang terjadi di dalam lembaganya. Kemudian yang ketiga, yang harus diyakini bahwa aliran komunikasi organisasi itu memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi memang memberikan dampak atau efek langsung ataupun tidak. Aliran komunikasi ini memberikan pengaruh kepada hubungan antar pribadi atau humanisnya, atau justru berdampak besar pada pelaksanaan dan pencapaian tingkat produktivitas kerja dari setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, saya ingat apa yang disampaikan oleh Getsko di tahun 1964. Apa yang dikatakan terkait dengan aliran informasi atau penyebaran pesan dalam setiap lembaga, dalam organisasi itu terdapat katanya 3 cara aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran itu serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu ruang, bukan proses diadik. Nah, itu bentuknya apa? Bentuknya bisa berupa memo, pertemuan rapat, telekonferensi, dan lain sebagainya. Sementara keuntungannya apa kalau untuk serentak? Lebih cepat, lebih mudah diakses, dan pada saat bersamaan setiap orang bisa mendapatkannya. Berhubungan dengan banyak orang, sasaran yang ingin dicapai. Kemudian kerugian dari informasi aliran yang serentak itu apa? Kerugiannya tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia, karena siapapun akan langsung sampai kepada setiap individu yang ada di lembaga itu. Dan biasanya kalau untuk rahasia pasti bukan ini yang jadi pilihannya. Dan digunakan oleh organisasi publik atau organisasi yang memiliki jaringan kerja yang luas. Jadi kalau jaringan kerjanya begitu luas, pasti biasanya aliran informasi yang dipilih menurut Getskov ini adalah yang aliran informasi serentak. Aliran yang kedua terkait dengan aliran informasi yang ada di dalam sebuah organisasi adalah berurutan, yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada di dalam setiap organisasi secara diadik. Diadik artinya bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa berbicara kepada siapa, siapa berbicara untuk apa, dan informasi yang disampaikan cenderung berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Jadi ada tendensi dulu satu-satu, bagian per bagian. Jadi untuk siapa berbicara kepada siapa. Nah, itu yang diadik secara berurutan. Nah, bentuk komunikasi ini cenderung antar personal. Model jaringannya adalah model jaringan sel, jadi bagian per bagian. Tidak serentak seperti yang tadi. Keuntungannya pasti menjamin kerahasiaannya lebih tinggi. Informasi lebih mendekatkan hubungan antar anggota. Kenapa? Secara personal harus
diketahui dan saling kenal dulu untuk bisa menyampaikan informasi tadi, karena bagian per bagian sifatnya tidak serentak keseluruhan. Jadi pasti akan terjadi hubungan humanis, kedekatan emosional dulu baru bisa menyampaikan informasi ini. Kerugiannya akan lebih lambat. Kalau untuk jaringan yang begitu luas, maka diadik menjadi aliran informasi yang sebenarnya tidak perlu digunakan atau cenderung dijauhi atau tidak dipakai oleh organisasi dengan jaringan yang sangat luas. Dan biasanya ini menjadi efektif untuk organisasi yang bersifat politis, ideologis, rahasia, militer. Ini biasanya digunakan. Dan yang ketiga, pembauran dua-duanya, serentak berurutan, yaitu kombinasi perpaduan antara pola aliran yang telah kita bahas dan kita analisis tadi. Ya, cuman kebingungannya adalah pada saat kapan digunakan pola terstruktur dan saat kapan pula kita bisa memanfaatkan yang serentak atau diadik tadi. Tapi itu tadi, kalau memang sudah ada di areal komunikator, pengambil kebijakan dalam sebuah organisasi, kita akan bisa cepat memahami, meyakini informasi ini cocoknya disampaikan dalam aliran yang mana. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi masukan dan dampak baik untuk Anda bersama ketika ada dalam satu wadah, satu organisasi, di lembaga manapun nanti Anda akan bekerja. Terima kasih, saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit untuk minggu ini. Banyak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.